separuh. Loh, anggap belum sampai separuh, tapi beliau punya etikat baik di sini. Begitupun yang lainnya. Mohon maaf bentar Mbak ya. Masalahnya belum, beliau masih tunggu waktu dan berusaha. Hargai dia. Pak Abu, sampean tanahnya ini jani ono apa enggak? Tanahnya ada apa enggak, Pak? Ada, Pak. Nah, lah ada, langsung dikapling didumno kenapa? Ada ternyata. Kalau ada dikapling didumno kan beres. Kenapa? Kan enak-enakan ngono lho. Ya toh, ngapain harus diribetkan? Kalau ada, yang penting tanahnya tidak bermasalah gitu aja lo ya. Loh, waktu dulu mau beli tanah, apa gak ditunjukkan tanahnya di mana? Pak, karena memang istilahnya saya sudah percaya sama Pak Abu, udah wis nganggep kayak saudara sendiri sama keluarga saya gitu loh Pak. Jadi di sini Mbak, di sini wis gitu tok Pak. Disawat kan lho, ngono. Gitu Pak. Iku wong tambahan biasane. Gitu. Wih, iku tambahan ngono. Sampeyan sebagai apa? Saya sebagai saudaranya Pak Abu, Pak. Loh, kapan ini ngomong pengacara? Sampai ini ya apa sih Mas? Pengen aneh ngomong pengacara, saya ke saudara, ini sebenarnya ya apa zaman ini? Iya Pak, ini kan saya dulu ngurusi tanah kan sudah pakai Pak Ruli ini, sudah minta bayaran, sudah saya bayar, sudah ke Polda sudah saya bayar, terus belum selesai sudah nggak ada ujung-ujungnya Pak, sudah. Kalau nggak selesai, sampai nggak akan terima uang di situ. Iya tapi terima uang kan itu selanjutnya kan nggak ada berapa. Sanjanya jual aset, sanjanya jual aset dikasihkan saya, tapi nggak dikasihkan saya Pak. Dikatanya buat haji gitu. Saya ngasih enggak, dibayar enggak sama Pak Abu pada waktu dibayar itu? tapi nggak selesai. Masalah selesai dan tidak kan ada masalah. Loh, nah ini sudah apa perlu saya lakukan di sini kan enggak perlu. Sertifikat sudah di saya, diambil lagi Pak. Sertifikatnya siapa? Ya nggak tahu cuma sampai dikasih uang, sertifikatnya orang nggak dikasihkan. Sampai kalau dilaporkan bagaimana? Loh, tapi kan jaminan sampai pengacara. Jaminan apa? Itu punya orang. Sampai dikasih uang sebagai gantinya sertifikat diserahkan. Diminta lagi Pak, ini tepat sertifikatnya. Loh, itu sertifikat siapa Bu? Hasil upaya siapa? Sudah diteksi tanggung jawab sertifikat tapi nggak diambil lagi Pak. Sertifikat yang saya tahan punyanya Pak Abu. Video ada Pak. Ya ini yang di video itu Pak. Saya kan sudah ngomong. Direkam Pak. Ya itu ini Pak. Saya kan sudah ngomong di situ Ibu. Boleh Pak, gini Pak, mohon maaf. Saya di sini bisa sabar. Saya dulu aja. Mohon maaf, jangan dulu. Saya teruskan maunya Ibu belum selesai. Sudah, ini Bapak dulu. Berapa juta? Berapa puluh juta yang kita kasihkan ke sampean pada saat itu berapa juta? Oke, ya. Let's be gone to be gone. Yang lalu biar berlalu. Loh, ya makanya saya kan diungkap sebentar Pak. Saya kan diungkap sama Ibu. Ini sertifikat hasil upaya saya untuk lahan suratnya Pak Abu. Pada saat itu nggak dikasihkan uang sama Abu tak tahan. Bukan atas perintah sampean. Ini upaya saya. Di situ ya. Sebentar. Loh sebentar, sampean ngotot saya bisa ngotot. Ini yang dirugikan. Sampean kasih uang enggak pada waktu itu? Sampean kasih uang enggak? Ini yang dirugikan ini sudah ditolong dengan Pak Armuji ya. Ya. Itu next pada waktu itu. Pada saat itu sampai minta tolong sertifikat sebelum dikasih uang saya tahan. Lebih lama. Bahkan suratnya 3 semua sertifikat. Itu. Ngomong percuma mana musuh pengacara itu. Loh, sama nggak gitu loh. Saya berupaya benar sama sampean. Sampean pada saat itu belum berupaya sama sekali. Ini tak paham saya tak kasihkan apa Bapak. Kalau ngasih uang gimana kan kasihkan? Saya kena. Ya. Jangan seperti itu. Lebih lama nolongnya, lebih banyak fee-nya. Loh. Ini yang menderita. Ya. Berapa juta dari Pak Abu bayar? Berapa juta dari Pak Abu bayar? 90 ada. Banyak ya di situ. Ada. Sertifikat saya yang minta atau kamu yang minta? Ya Pak, jenengan aja minta. Itu upaya saya mau upaya sampean. Loh, lah tapi sama nggak ngesana sertifikatnya saya. Terus sertifikat punya siapa? Ya punya Pak Abu kan sama Sampean punya uang dari Pak Abu dah? Nggak usah. Makanya Pak Abu, ini yang dirugikan ini kalau lama-lama menderita. Tapi yang lebih senang yang menolong Pak Abu lebih lama. Yang menolong Pak Abu sekarang sudah beretikat baik. Pak Abu sudah beretikat baik. Beliau mau memenuhi panggilan daripada Pak Armuji. Bahkan ini inisiatif daripada Pak Abu. Ya enggak, ini inisiatif dari Pak Abu ini. Belum saya buka lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bukan.
sungguh diskusi yang sangat hebat ya. Diskusi yang sangat luar biasa, natural, dan yang pasti ini tidak ada skenario. Saya dan teman-teman semua pasti sepakat bahwa dalam diskusi ini tidak ada skenario, semua berjalan natural. Sepakat. Dan kita lihat dari apa yang kita saksikan dalam diskusi ini, kedua belah pihak ini kita melihat ada 3 ya, ada dari Cak Ji, ada dari pihak yang ke-1 dan pihak yang kedua, jadi segitiga ya kan teman-teman. Dan 2 pihak ini berjuang secara maksimal untuk memperjuangkan keyakinan yang dia miliki. Jadi ini adalah diskusi yang sangat luar biasa dan saya mengapresiasi positif, hebat bahwa warga Surabaya bisa berdiskusi dengan luar biasa, bisa rapat dengan luar biasa, bagus. Rapat yang meskipun mendiskusikan masalah yang cukup berat ya, yaitu tentang tanah, tetapi tetap dalam satu garis wajar, tapi diskusinya maksimal. Itu saya memiliki beberapa catatan kalau saya lihat dari video yang ada di channel Cak Ji ini ya, yaitu satu diskusi ini hebat, menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya memiliki kemampuan untuk berdialog secara baik. Meskipun ini dalam konflik, mereka tetap berdialog dengan baik. Kalau dialog keras, Anda pasti juga tahu bagaimana misalkan dalam sebuah perusahaan yang menghadapi sebuah permasalahan yang serius, atau anggota DPR yang menghadapi permasalahan yang serius untuk masyarakatnya, dan terjadi ketidakcocokan dalam pemikiran, pasti juga terjadi perdebatan yang sangat serius. Ya, jadi perkataan keras dan lain-lain itu saya menilai masih dalam pagar-pagar yang wajar. Ini dikarenakan siapa? Pemimpin diskusi itu adalah orang yang hebat. Cak Ji adalah orang yang hebat. Betul-betul pemimpin yang memiliki pengalaman yang luar biasa, saya rasa. Terus catatan yang kedua adalah, dan saya ajak kepada teman-teman semuanya, bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang baik yang punya itikat baik. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, jangan berpikir terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Jadi saya ajak untuk teman-teman memiliki, setidaknya ini adalah keyakinan saya dan pandangan saya setelah saya mengamati video dari awal sampai akhir, bahwa kedua belah pihak ini adalah orang-orang yang baik dan memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa merugikan pihak lain. Ya, jadi pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang baik, kemudian ingin menyelesaikan permasalahannya untuk menemukan solusi yang terbaik. Ini juga menjadi landasan kenapa kemudian diskusi ini bisa terselesaikan. Konflik ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang nomor 2.
Dan ini menurut saya menunjukkan bahwa warga Surabaya telah memiliki kemampuan dialog yang luar biasa. Dan mungkin inilah yang membuat Surabaya lebih cepat maju. Mungkin seperti inilah yang membuat Surabaya mudah diajak untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, dan selalu memiliki pemimpin yang baik. Kemudian catatan yang ketiga adalah tentang Cakji. Ini yang sangat menarik, ya. Karena kalau kita lihat dari kedua belah pihak ini adalah mereka sedang berdiskusi. Dan apa peran Cakji? Itu kan. Ini adalah pemandangan yang luar biasa menurut saya. Pertama kali saya melihat video ini, saya merasa, wah, hebat sekali ini. Wah, ada orang Surabaya berdiskusi seperti ini, hebat sekali ini. Wah, Cakji hebat sekali ini. Bisa menjadi pemimpin penengah, ya kan, pemberi pemikiran, inspirasi untuk solusi. Ini wali kota, wakil wali kota yang sangat luar biasa. Dan catatan saya ini adalah Cakji tampak sangat jelas kecerdasan otaknya. Kalau nggak cerdas, orang ini kalau nggak cerdas otaknya, nggak akan bisa seperti itu di dalam diskusi ini. Dikarenakan apa? Diskusi ini sangat keras. Tetapi Cakji tidak terpengaruh. Coba Anda lihat, nanti Anda amati ya. Saya ajak teman-teman untuk mengamati Cakji. Ya, coba Anda amati, konsentrasi di Cakji. Anda bisa melihat bahwa Cakji ini tidak terpengaruh oleh panasnya diskusi, tidak ketarik ke dalam emosi diskusi. Yang lain ketarik ke dalam emosi diskusi, tapi Cakji tidak terpengaruh. Tetapi ini bukan berarti Cakji tidak peduli. Justru yang paling peduli di sini adalah Cakji, peduli kepada keduanya. Mungkin dua belah pihak ini peduli pada kepentingannya, haknya. Tetapi Cakji peduli kepada kedua belah pihak ini, kepentingan, haknya, dan kewajiban kedua belah pihak ini. Berarti siapa yang paling peduli sebenarnya? Ya Cakji ini. Karena pedulinya besar pada dua orang. Tetapi Cakji, coba kalau Anda amati, dia tidak terpengaruh, masuk dalam emosi, tidak ditarik, tidak nyemplung, ya kan, tidak sampai basah dirinya, ikut dalam perkelahian dalam diskusi, perkelahian intelektual dalam diskusi ini. Ini jarang sekali terjadi seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Cakji memiliki kecerdasan yang tinggi. Otaknya ini sangat kuat, sehingga tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran atau kondisi-kondisi emosional yang ada di sekitarnya. Karena kecerdasannya, dia bisa mempertahankan diri untuk tetap stabil, untuk tetap objektif dalam berpikir, untuk tetap mengedepankan apa yang terpenting, tidak terpengaruh emosinya. Hebat sekali, ya. Itu catatan saya yang nomor 3. Kemudian saya ada 7 catatan, ya, minimal ada 7 catatan. Kemudian yang catatan yang keempat, tetap ke Cakji ini, teman-teman. Karena tentang permasalahan konflik itu sudah kita pasti, konflik ini tujuannya adalah menemukan solusi apapun konflik itu, dan bagaimanapun
terjadinya perselisihan itu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang terbaik. Jadi yang terpenting di sini adalah pada Cak-Jinya yang harus kita analisa. Yang keempat adalah Cak-Ji memiliki analytical skill yang sangat tinggi. Ya, semua kembali pada kecerdasannya itu. Ya, jadi analytical skill ini bisa dia gunakan setiap saat. Ini terbukti ketika terjadi diskusi ini yang oleh salah seorang yang mengatakan bahwa tidak mengira bahwa akan terjadi diskusi yang sekeras ini. Ya, intinya seperti itu tadi bicaranya. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa Cak-Ji mampu membuat sebuah keputusan yang saya juga menilai itu keputusan yang membela keduanya, maka Cak-Ji di dalam tekanan yang tinggi, tekanan oleh emosi kedua belah pihak, dan Cak-Ji tidak terpancing, ya teman-teman ya, coba teman-teman lihat, Cak-Ji tidak terpancing, tetapi Cak-Ji bisa memutuskan sesuatu. Nanti teman-teman lihat sampai selesai video ini. Cak-Ji memutuskan sesuatu yang sangat baik kalau menurut pandangan saya. Dan terbukti keputusan ini diterima oleh keduanya. Kalau bisa mengambil keputusan dalam sebuah situasi yang sangat mendesak dan memancing emosi, kalau seseorang itu tidak cerdas dan tidak memiliki analytical skill yang mumpuni, maka dia tidak akan mungkin mampu untuk membuat keputusan yang baik. Jadi Cak-Ji memiliki analytical skill yang luar biasa yang bisa dia gunakan sesegera mungkin. Tidak perlu kemudian mencari stafnya atau bertanya kepada orang lain. Gitu. Jadi kecerdasannya itu dibawa sendiri oleh Cak-Ji, di otaknya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, Cak-Ji ini memiliki kecerdasan, memiliki kemudian kearifan, memiliki ketenangan, ya, meneduhkan dalam konflik dua orang ini. Cak-Ji begitu mendinginkan, memberi. Jadi di antara dua api misalkan atau dua pendekar yang saling bertarung misalkan begitu ya, ini ada satu orang yang tetap mendinginkan, mampu mendinginkan suhu diskusi ini, suhu pertarungan intelektual ini, pertarungan keyakinan, ya, sehingga tetap saya nilai terkendali. Jadi pemimpin yang hebat, terus rakyat yang hebat, rakyat yang memiliki kemampuan untuk berdialog satu sama lain atas dasar konflik itu dengan baik kalau menurut saya. Terus catatan yang kelima adalah Cak-Ji mampu mengambil keputusan untuk membela keduanya. Ini hebat sekali. Anda lihat keputusannya. Yang tadinya minta waktu 5 bulan, diundur menjadi 4 bulan. Terus kemudian, ini artinya apa? Artinya itikat baik dari pihak yang satu, ya, diakomodasi, diberi ruang oleh Cak-Ji. Dan seperti apa yang saya katakan bahwa ini adalah dua orang baik yang kebetulan
sedang ada masalah. Gitu. Kemudian pihak yang satunya lagi bisa menerima itu. Dan Cakji memasukkan dirinya untuk dijadikan penjamin bahwa dia akan membawa jaminan dari bapak yang memiliki kewajiban untuk membayar itu tadi. Nah, dari sini bahwa Cakji mampu mengambil keputusan yang berimbang. Satu, dia orangnya. Semua ini dikarenakan kecerdasan dan kebaikan hati, ketulusan hati, kebersihan hati, dan kecerdasan. Ini dua hal yang dibutuhkan oleh pemimpin. Kalau bekerja keras, Cakji pasti bekerja keras. Saya percaya itu. Ini. Ya, ini tidak tentang saya mempromosikan Cakji, ya teman-teman ya. Kita harus melihat bahwa di negara ini ada orang baik. Selalu saya ingin mengatakan itu. Saya punya misi atau keinginan untuk menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada orang-orang baik. Ada orang-orang baik. Ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan memang yang salah satunya itu yang bisa kita lihat betul-betul adalah Cakji. Dan kita bisa melihat buktinya bahwa Surabaya itu kota yang hebat. Memang Surabaya itu kota yang hebat loh, teman-teman. Kalau Anda berjalan dari kota, dari Surabaya kemana jalan gitu, Anda akan menyaksikan bahwa kota Surabaya itu adalah kota yang sangat luar biasa. Kota yang tertib, relatif tertib masyarakatnya. Kota yang tertata rapi. Ya pokoknya hebat kalau saya melihat Surabaya itu ya. Ini adalah bukti, ada bukti kemunculannya yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Surabaya itu kota yang hebat. Dan ternyata masyarakatnya hebat dan pemimpinnya juga hebat. Yang kita miliki sekarang Cakji dan Wali Kota Eri adalah dua tim yang hebat. Beruntung sekali Surabaya. Surabaya selalu beruntung. Mungkin karena memang orang Surabaya banyak orang hebat ya. Ya amin, semoga akan selalu seperti ini. Terus kemudian ini saya jadikan catatan nomor 6 ya sebenarnya, bahwa Surabaya itu memiliki pemimpin yang hebat. Hampir ya, saya lihat hampir kalau kita kenal hampir selalu memiliki pemimpin yang hebat Surabaya. Sehingga Surabaya selalu menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ini. Dan kembali kepada pemimpin ini, kita lihat dulu bagaimana Bu Risma. Bu Risma menjadi pemimpin yang hebat di Surabaya. Surabaya betul-betul berubah. Pak Bambang Deha, ya, yang terakhir-terakhir yang dekat-dekat ini yang bisa kita lihat bahwa Surabaya itu berbenah dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita ambil dari diskusi ini, kenapa Surabaya hebat? Karena masyarakatnya yang hebat. Dan dari masyarakat yang hebat yang bisa berdiskusi, bisa lugas, sehingga kita tahu orang baik atau orang tidak baik, maka mudah orang Surabaya itu menemukan pemimpin yang memang betul-betul hebat. Seperti yang kita miliki pada saat ini. Pemimpin yang baik kepada masyarakatnya, ya kan? Kemudian pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas bisa berpikir, terbukti ketika ada tekanan yang semacam ini, maka pemimpin ini bisa mengambil keputusan dan terbuka keputusannya. Keputusan terbuka, semua orang bisa melihat. Dan kedua belah pihak bisa menerima karena
memang membela keduanya. Dan saya sendiri, kalau menurut pandangan saya, keputusan itu membela keduanya dan bisa diterima. Jadi dua orang yang hebat, dua pihak yang hebat, keduanya ini, orang-orang baik ini memiliki itikat yang baik, yang kebetulan mendapatkan masalah, ujian dari Allah. Dan kebetulan mereka orang Surabaya dan memiliki pemimpin yang hebat. Ini, Anda amati video itu, Anda lihat itu, tidak akan bisa direkayasa karena itu bukan sinetron itu, karena itu konflik agraria itu. Jadi semua natural, Anda bisa menganalisa itu, dan ini bisa dijadikan contoh untuk pemimpin-pemimpin yang lain, bahwa menjadi pemimpin itu bisa seperti ini. Menjadi pemimpin itu bisa seperti Cak Ji. Kita bisa mencontoh. Dari mana? Spiritnya. Dari hati yang baik, hati yang bersih, niat yang baik memang untuk masyarakatnya. Yang kedua memang kecerdasan. Tanpa kecerdasan yang ada di dalam otak pribadinya, kalau stafnya cerdas misalkan, dia akhirnya kan tolah-tolah ini ya, tengok ini ya apa iki, gitu kan, ya apa iki, keputusannya ya apa rek iki rek, kan begitu kalau orang Surabaya bilang ya, enaknya ya apa iki rek, kan begitu kalau nggak cerdas. Kita bisa melihat, tetapi Cak Ji dengan kecerdasan alami dari dirinya sendiri, dia bisa mengambil sebuah keputusan. Kestabilan emosinya itu juga terkendali ya, oleh kecerdasan ini. Dia orang yang betul-betul mengerti bagaimana berdiskusi, bagaimana memimpin, bagaimana menghadapi konflik, betul-betul memahami itu. Ini pemimpin yang hebat. Dan daerah-daerah yang lain perlu, pemimpin-pemimpin daerah-daerah yang lain perlu mengamati Cak Ji ini. Ya, coba diamati bagaimana kiprah dia untuk dijadikan contoh. Kalau teman-teman ingin motivasi, kenapa bisa agar bisa mencontoh ini adalah ya agar karir Anda menjadi pemimpin bisa bertahan dan menjadi lebih baik. Dan saya berkeinginan semoga Cak Ji bisa menjadi wali kota nanti, sehingga masyarakat Surabaya bisa mendapatkan manfaat dari pemimpin yang semacam ini. Dan saya percaya masyarakat Surabaya pasti juga mencintai pemimpin ini. Satu. Yang nomor dua, Anda mendapatkan pahala. Jangan remehkan ini ya. Kadang seorang pemimpin itu juga memiliki kekeliruan, artinya dosa yang menyakiti rakyatnya, dosanya cukup besar pasti, iya kan? Tetapi dengan pengabdian yang semacam ini bisa menjadi pahala buat dirinya karena memberi manfaat yang maksimal kepada rakyatnya, masyarakatnya. Kalau Anda orang beriman. Jadi pemimpin-pemimpin yang lain, salah satunya contohlah Cak Ji ini. Sesuai dengan versi Anda masing-masing, situasi Anda masing-masing. Kalau Anda itu gubernur ya bagaimana dengan versi Anda. Tapi spiritnya Anda adalah pemimpin yang baik, yang tulus sesuai dengan keadaan Anda masing-masing. Coba gunakan kecerdasan. Dilandasi oleh ketulusan, kebaikan hati untuk mengabdi, untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya. Jadi saya catatan yang nomor 7 adalah ini harus dicontoh daerah lain, itu tadi ya. Jadi catatan berikutnya yang nomor 8 adalah semoga suatu saat, belum ke-8,
seandainya semua pemimpin di daerah itu seperti Cak Ji atau wakil pemimpinnya seperti Cak Ji, maka saya percaya masyarakatnya akan bahagia, merasa lebih tenang. Kenapa? Pemimpinnya bisa dimintai tolong. Pemimpinnya bisa didatangi untuk berkeluh kesah, dan pemimpinnya bisa membantu. Pasti ada banyak sekali yang dilakukan oleh Cak Ji di luar video-video ini. Saya percaya membantu rakyatnya. Jadi dulu kita melihat bagaimana heroiknya Bu Risma membenahi Surabaya, luar biasa. Berubah Surabaya. Diberi fondasi oleh Bambang DH sebelumnya. Luar biasa Surabaya. Dan sekarang memiliki wali kota RI dan Cak Ji. Tetap bertahan hebat, tetap bertahan baik Surabaya. Sangat baik. Dan dua tim ini adalah tim yang hebat. Luar biasa. Jadi Surabaya ini beruntun mendapatkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Heroik. Semoga, ini harapan saya saja ya, suatu saat mungkin dengan kota Surabaya ini kan kota pahlawan ya. Seperti sikap heroik pemimpinnya ini seolah-olah ya mereknya lah, sesuai dengan merek Surabaya kota pahlawan. Semoga saja suatu saat ada presiden dari kota Surabaya. Semoga, sehingga semangat heroisme ala Surabaya bisa menjadi warna untuk Indonesia. Yang tentunya untuk menjadi seorang presiden pasti ada screening nanti oleh masyarakat, orang-orang yang terbaik. Dan salah satunya bisa kita lihat dari Surabaya ini, orang-orangnya hebat. Surabaya kota pahlawan, dan pemimpinnya itu heroik. Pas, mereknya pas teman-teman. Tapi ini bukan hanya tentang Surabaya teman-teman ya, tentang Indonesia. Sehingga saya berharap semoga pemimpin-pemimpin hebat semacam ini, heroik semacam ini akan muncul di semua tempat. Karena saya yakin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang baik. Orang Indonesia itu orang-orang yang berkeinginan untuk baik. Orang Indonesia itu orang yang pada dasarnya hatinya itu baik. Hatinya itu baik. Sehingga mudah sebenarnya untuk diajak baik. Seperti contohnya adalah Surabaya, masyarakat Surabaya, dan pemimpin Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya membeli tanah di Pak Abu Amar. Ya, jadi pagi hari ini adalah pertemuan yang kedua kali setelah kita bertemu di kelurahan. Tolong nanti pertemuan hari ini supaya ada suatu solusi yang konkret. Maka sebelum saya melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini, tolong perkenalkan satu persatu ya. Silakan sampean Mas. Sudah berapa tahun? Kalau saya itu sesuai sertifikat dapatnya, kwitansinya saya beli itu 2016. 2016. Sudah keluar uang berapa? Soalnya uang muka saya dulu 20 juta, Pak. Oh. Tanah yang ditawarkan berapa kali berapa? 6 kali 15. Oh, 6 kali 15. Bu Tani, Pak. Ini beli tanah 2 kapling apa? 2 kapling? Iya, 242. Terus uang pengembalian yang sudah diterima berapa? 90. Baru 90? Iya. Oke, Ibu, satunya sebelahnya.
Uang yang sudah masuk berapa? 93 juta. Udah dicicil kembali berapa? 7 juta. Baru 7 juta. Ibu? Nama saya Fitra 100 juta. Belum ada yang kembali. Belas, gadas. Bapak, uang ada masuk berapa? 90-an. Ini juga korban? Lunas? Piro? 95 juta. Belum balik belas. Pak, monggo saya kenalkan. Saudara yang minta wajah. Oh, saudara. Oh, saudaranya Pak Abu. Bapak pendamping. Ke pendamping ibarat. Itu tadi keluhan daripada warga yang telah Pak Abu tawarkan tanah yang ada di Medokan. Makanya warga ini sebenarnya kan nggak ruwet-ruwet karena ini sudah cukup terlalu lama. Pak Abu, sampean tanahnya ini jani ono apa enggak? Tanahnya ada apa enggak, Pak? Ada, Pak. Nah, lah ada, langsung dikapling didumno kenapa? Ada ternyata. Kalau ada dikapling didumno kan beres. Kenapa? Kan enak-enakan ngono lho. Ya toh, ngapain harus diribetkan? Kalau ada, yang penting tanahnya tidak bermasalah gitu aja loh ya. Pesan saya, yang penting tanahnya tidak bermasalah. Pesan saya cuma itu saja. Tanahnya bermasalah apa enggak, Pak Bu? Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Mohon izin saya bisa jawab. Yang kok gantian. Tenang kabeh kok itu. Boleh. Karena ini kan bebas. Artinya boleh menyampaikan segala sesuatu, kendalanya seperti apa, kenapa sampai kok mulai tahun hampir 5 tahun lebih tidak ada ujungnya dan tidak ada juntrungnya, kan begitu ya toh? Makanya sekarang ini kita hadir di sini adalah untuk mencarikan solusi, untuk mencarikan titik terang para pembeli ini, bukan calon pembeli, para pembeli ini. Kalau calon pembeli itu belum menyerahkan apa-apa, karena mereka sudah memberikan uangnya, maka saya sebut sebagai pembeli, ya, sebagai pembeli tanah yang ditawarkan sama Pak Abu. Monggo jenengan kalau mau menjelaskan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ruli Soleh Hasan. Di sini saya selaku pendamping dari Pak Abu Ahmad. Bahwasanya terkait hubungan dengan surat kita tanggal 26 April dijawab oleh pihak kelurahan sama Pak Lurah, tanah tidak ada masalah dan tanah tercatat di catatan letter C. Tidak. Berarti tidak bermasalah tanahnya. Intinya mohon maaf. Tidak termasuk tanah konservasi. Kalau termasuk tanah konservasi itu termasuk tanah konservasi. Oh, termasuk tanah konservasi. Jawaban pasti diberikan sama pihak Pak Lurah pada saya. Terima kasih Pak Ruli. Sekarang ini saya tanya kepada warga saya. Panjenengan semuanya, sampean semuanya ini mau melanjutkan beli tanah itu atau uang kembali? Uang kembali, Pak. Uang kembali. Uang kembali. Kembali. Apa kok gak dilanjutkan? Terus ini nggak mau dicicil lagi, nggak mau Pak, harus ada jarak waktu, nggak lama-lama. Loh ya. Enggak, gini loh. Kalau tanah itu dikapling-kapling, isok didum oleh sampean, kan lumayan isok tanah itu untuk menjadi hak milik sampean. Boten Pak, boten. Minta uang aja Pak. Enggak botennya kena apa masalah? Boten Pak, kalau niki pun kesel, boten. Suratnya palsu Pak. Surat apa palsu itu? Yang di kelurahan itu palsu Pak, suratnya niku. Terus CP-nya mboten resmi. Nah tanah kena konservasi, kenapa kok dijual? Kok diterusno nggak diberhentikan 2014? Tanah konservasi. Tadi kan sudah dijelaskan, tanah itu memang tanah konservasi. Berarti tanah itu memang diperuntukannya konservasi.
Dan nanti gimana cara menjualnya? Sing tuku ya pemerintah kota. Kalau memang itu mau dipergunakan oleh pemerintah kota. Selama itu belum dipergunakan sama pemerintah kota, sing wis terlanjur misalnya menempati di sana, ya ditempati sampai nanti dipergunakan. Kalau sebelum ada penggunaan, sebelum ada kebutuhan pemerintah kota, ya bisa berlanjut. Lah nanti kalau ada kebutuhan pemerintah kota, loh apa digusur gitu loh, enggak. Ya sama pemerintah kota dibeli tanah itu, pasti dibeli. Makanya saya tanya kali panjenengan semuanya, balik duit apa lanjut tanah itu? Balik duit Pak, balik duit Pak. Yes. Akses masuknya itu Pak nggak bisa dibangun. Akses masuknya? Akses masuk untuk ke tanahnya itu memang nggak bisa dibuat bangunan karena belum ada listrik. Wow Pak, rawa-rawa gitu loh, masih iya. Wow, masih jauh. Sedangkan saya kan waktu beli apa dari bangun Pak? Dari depan. Nah, sedangkan dari depan itu kan Tirta Agung. Nah, Tirta Agung itu sudah ada bangunan. Saya tidak tahu kalau itu sampai masuk ke dalam. Loh, waktu dulu mau beli tanah, iya. Apa gak ditunjukkan tanahnya di mana? Dari depan Pak, karena memang istilahnya saya sudah percaya sama Pak Abu, udah wis nganggep kayak saudara sendiri sama keluarga saya gitu loh Pak. Jadi di sini Mbak, di sini wis gitu tok Pak. Disawat kan lho, ngono. Gitu Pak. Iku wong tambahan biasane. Gitu. Wih, iku tambahan ngono. Maaf, saya tidak tahu. Berarti minta kembali uang semuanya. Iya Pak. Wes, saiki total lan total itu. Sudah Pak. Sudah. Total piro? 857 juta. 857 juta. Gak sampai 1 miliar Pak, aku godir. Nggih Pak. Lah yo gak sampai 1 miliar teh. Enteng enteng jare ora sampai 1 miliar kan yo enteng jane. Enteng Pak, wong asete nggih kata kok. Asete kata kos-kosan, rumah. Korbane apa Nilsa kemarin puluhan miliar. Iki gak sampai 1 miliar iki. Enteng Pak Bu. Coba lo tambah titik beres iki. Ya, jadi ini sudah saya negokan Mbak Bu. Orang-orang ini tidak mau melanjutkan untuk tanah yang telah ditawarkan sama Pak Abu. Mintanya kembali uang saja. Ya, minta kembali uang. Mbah cara ya apa rek dayane sampean untuk bisa mengembalikan uangnya orang-orang ini. Gitu loh, nggih. Ngoten nggih pun dengar dan tahu semua toh untuk ini. Ada yang mau disampaikan lagi, monggo Mas. Setiap langkahnya Pak Abu mesti koordinasi dengan saya. Saya bilang mohon maaf secepatnya Pak. Lah, masalah deadline waktu yang mungkin orang-orang atau nasabah-nasabah ini kepingin cepat, oke saya pengen cepat, cuma jangan mohon maaf Pak ya, jual tanah itu mohon maaf nggak semudah jual kacang sama sepeda motor gitu. Nah, oke memang kita hormati pada waktu pertemuan di kelurahan pada saat itu dengan hasil notolensin bagaimana Pak Abu secara tangan di situ. Nah, Pak Abu sempat mohon maaf katanya nasabah melarikan diri, tidak. Kalau melarikan diri saya kira tidak. Artinya apa? Dia bertindak baik dan bertanggung jawab sampai ketemu pada saat ini dia bertanggung jawab terus koordinasi sama saya. Kapan deadline-nya? Mohon maaf. Untuk secepatnya saya kira secepatnya itu kan prosesnya bagaimana, itunya bagaimana kan betul. Kalau kita ngomong bulanan, mohon maaf belum Pak. Nanti kalau memang SPS itu keluar, sebetulnya kalau dibantu sama Pak Zainuddin dan Pak Lurah, kita akan ajukan nih Pak ke BPN ya, kita masukkan berkas. Nah dari situ kan nanti kita mohonkan lagi untuk keterangan yang dibikin Pak Lurah. Setelah itu SPS akan segera keluar. Nah itu pembeli mohon maaf mau berapa deadline-nya? Sebetulnya nggak sampai 1 bulan sudah selesai Pak Armuji. Gitu Pak. Lah mohon kebijaksanaan dari Pak Armuji untuk membantu kita sama-sama mencari jalan keluar yang baik bagaimana gitu. Bukan hanya dari tanah itu saja, tanah Jombang juga saya ngurus Pak. Buktinya ini sudah kita berikan belangko untuk pemetaan bidang tanahnya. Lah kita sama jual, orang-orang kan mau kembali,
otomatis kan kita jual aset mereka dengan persetujuan mereka. Kalau tidak ada persetujuan mereka nggak akan bisa gitu Pak. Saya kira yang saya sampaikan begitu Pak Muji. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah, bisa tak SPS terbit? Coba sampai jelas no. Jika pemilik tanah datanya masih tercatat di buku seimbang Bapak, bisa diajukan. Karena konservasi kan hanya mengatur pemanfaatan lahan, tapi tidak menghilangkan hak perdatan dari pemilik tanah. Masih bisa ditingkatkan menjadi SHM. Jadi masalahnya pada saat nanti itu ditingkatkan menjadi sertifikat, perlu dipastikan dulu bahwa dari pemilik tanah itu kan sudah mengkaping menjual ke misalnya nasabahnya, itu harus dicatat, didetailkan, jangan sampai nanti setelah terjual nanti nasabahnya tidak didistribusikan ke penjual, pembeli. Itu harus ada klausul khusus pada saat nanti sudah disertifikatkan, ditingkatkan menjadi hak menjadi sertifikat, nanti akan kita bantu Pak. Kalau misalnya dari pihak Pak Soiran selaku pemilik, kalau Pak Abu kan adiknya beliaunya, yang mana dikuasakan untuk menjual kafe ini. Sedangkan pemilik tanah masih atas nama Pak Soiran masih syuting, masih syuting, nanti beliau bisa mengajukan permohonan riwayat tanah di kelurahan, nanti akan kita bantu membuatkan. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah punya, itu bisa Pak ditingkatkan. Ya. Jadi nanti itu tinggal masukkan aja Pak. Ya, nanti diajukan ke BPN, diajukan ke Cabidan, keluar SPS, diukur, nanti setelah itu panitia A terbit sertifikat, nanti setelah itu baru nanti monggo kalau misalnya itu mau ada rencana mau di take over sama pihak ketiga untuk dikembalikan ke nasabah, alhamdulillah. Proses di BPN tak bantu, tak celuk inggu BPN supaya sampean bisa mendapatkan sertifikat. Gitu loh Pak Bu ya, paham ya? Wis tak celuk BPN kok, tenang aja, tak bantu sampean wis. Supaya untuk proses percepatan. Tapi sampean cepet golek duit wong-wong iki butuhne untuk uangnya kembali. Gitu dong. Sampean kan lak butuh dodol tanah iki. Ya makane. Nah, itu seperti itu gitu loh. Oke. Kira-kira berapa bulan? Nah, kan harus ada estimasinya. Kalau nggak ada estimasinya kan yo celaka Pak. Iya Pak, semuanya terus Pak. Terkait permasalahan kalau hanya untuk SPS saja paling lama 2 bulan. Kalau terbit sertifikat maksimal 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, jeda waktu seperti itu saya kira pihak nasabah tidak akan mau. Nggak mungkin mau. Iya. Kita tetap berupaya Pak. Kita tetap berupaya, kita cari uang di luar. Yang lah ya, udah. Itu. Pinginnya gini aja ya. Wis itu nanti dipercepat, masuk nggak sampai 8 bulan insyaallah. Di BPN bisa kita bantulah, kita akan bantu Pak Bu ya. Yang penting tolong warga saya ini juga dibantu. Kira-kira untuk pengembalian berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan? Wis mbo ya apa carane rekod yo sampean. Gitu loh. Ya apa Pak Bu kira-kira? Kurang lebih 5 bulan kita kembalikan semuanya. Mohon izin, monggo di dalam notasi dituangkan nanti. Saya kembalikan kepada Ibu Bapak. Bu, ini Pak Abu ngasih estimasi 5 bulan. Ya apa kira-kira? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Minta jaminan aja. Jaminan apa nih? Ya itu apa, rumah ada, kos-kosan ada, sertifikat kan buat masuk Pak, jual dikasihkan bank nggak bisa Pak. Atas nama siapa? Ya nggak tahu, pokoknya kan tanggung jawab itu. Dari awal saya bilang Pak Abu, menurut saya nggak mau memakai hal seperti ini. Sampai saya bilang, nggak Bapak bayar pun uang saya nggak peduli, saya tidak akan bawa pengacara. Karena saya tahu, kenapa saya beli tanah Pak Abu. Karena saya tahu setiap waktu sholat dia sholat, setiap Jumatan di Jumat. Tapi orang ini orang baik. Awalnya seperti itu Bapak. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Armod yang memberikan ini tempat ini untuk kita saling diskusi. Karena memang untung ada di YouTube-nya Pak Armoji, makanya saya tahu masalah ini Bapak. Ini Pak, wis tak putus 3 bulan lah. Ya jadi 2 bulan, 5 bulan, tengah-tengahnya 3 bulan. Wis ngono enak. Ambil tengahnya aja. Mohon izin Pak. Yang tahu tentang keadaan dirinya adalah Pak Abu. Mohon maaf. Ya. Tidak bersumber gitu. Yang tahu keadaannya semuanya Pak Abu.
Kalau kita berjanji di dalam notasi kita tuangkan 3 bulan, ternyata Pak Abu ngingkari bagaimana? Mampunya Pak Abu itu 5 bulan, nggak tahu uang dari mana, tetap kakaknya. Dan saya, Bu, saya jangan dipotong dulu. Saya ngomong sama Pak Armuji. Tadi saya diam tadi sama Pak Ujo. Kemampuan Pak Abu, batas maksimal untuk pengembalian itu adalah 5 bulan. Katanya ke saya minta apa loh Pak Abu ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan Pak Abu melalui sidak yang Bapak Armuji lakukan, mereka sudah membuat kesepakatan gitu. Setelah kesepakatan itu ada, ternyata ada wan prestasi pada saat itu sampai hari ini. Itulah unek-unek mereka yang disampaikan ke saya. Kami sudah tidak mau Pak, nanti ulang 1, 2, 3 gitu. Makanya ya kok malah gini gitu loh. Jadi oke lah monggo. Apa yang bisa Bapak kasih tahu ke mereka supaya mereka tidak khawatir, monggo diselesaikan mumpung ada Pak Armuji gitu aja menurut saya. Mohon izin Pak. Sama sebagai apa? Saya sebagai saudaranya Pak Abu Pak. Loh, kapan ngomong pengacara? Hah? Sampai ini ya apa sih Mas? Kowe ngene ngomong pengacara saya saudara iki sebenarnya ya apa sampai ini? Hah? Bahasa harusnya seperti itu. Loh, itu basa kasare Mas. Sampean sanjipak ngono. Ngomong pengacara, saya ini ngomong saudara. Sampai niku bukan saudaranya Pak Abu. Sampai niku perantara penjualan tanah. Ngono lho, padha karo makelar. Wah. Wong kanca sampean sing ngomong aku waktu ketemu di rumah Pak Abu kok. Oh. Buktinya ada Pak. Saya pernah ada rumah Pak Abu, buktinya semua ada. Wong kanca sampean ngomong dhewe lho, Pak. Tak temokno ta kok wong wis gak usah berdebat lah. Wis gak usah berdebat. Ngapain kita berdebat? Ya, gak usah. Komitmen awal itu sih kita perbaiki Pak. Jangan sampai Pak Abu ini diberatkan Pak. Enggak memperberat. Kita itu mencari solusi. Yang memperberat itu sapa? Itu loh. Dari kakak Pak Abu tadi ngomong 5 bulan, warga minta 1 bulan. Makanya ngomong tengah-tengah 3 bulan. Nah, kita kan cari solusi. Kita golek tengah. Enggak golek sing sor. Pak Abu juga enggak berat itu loh. Ini kita cari jalan tengahnya ndak. Gimana Pak Bula 3 bulan Pak Bu? Loh, kok abot? Sing duwe tanah iki Pak Abu sampeyan sampeyan melok. Wis meneng ae Mas, enggak usah. Wis sampeyan enggak usah melok Mas. Wis sampeyan enggak usah melok Mas, enggak usah. Wis enggak usah melok. Monggo Pak Bu. Ya Pak Tersebut. Ya saya daripada nanti dibilang saya orang munafik ya 5 bulan aja Pak Haji. Saya mohon Wes gini, kalau misalnya nanti 5 bulan prestasi lagi gimana? Iya. Kalau misalkan 5 bulan prestasi, ini saya menanggap enteng, gimana nanti konsekuensinya? Ayo. Ya kita jawab dia. Saya bilang apa adanya aja ya. Saya upayakan secepatnya. Makanya saya berani bilang 5 bulan, insya Allah ya, saya jujur aja ya. Saya penuhi apa permintaan nasabah ini. Jaminan sampai apa untuk 5 bulan ke depan bisa mendapatkan uang itu apa? Jaminannya apa? Sampai jaminkan apa kepada kita? Kalau jaminan seperti sertifikat, sebenarnya saya keberatan dia. Ayo tanda-tanda aja, pernyataan aja. Enggak, pernyataannya percuma Pak. Enggak bisa Pak. Gini loh Pak. Jaminan sampai apa? Jaminan sertifikat. Udah jaminkan. Taruh di sini jaminan sertifikat. Enggak ada masalah. Kemarin teman-teman Jasi jaminkan seperti kita jumlah asetnya mereka. Jaminkan. Sekarang yang pegang siapa? Gitu. Sama itu namanya win-win solusi Pak. Jaminan apa? Sertifikat yang kami punya apa? Mohon maaf Pak Armuji. Iya. Setelah berkoordinasi dengan saya, semua sertifikat aset daripada Pak Abu, Ibu Utami sudah tahu juga itu bukan milik Pak Abu. Di situ sertifikat atas nama orang lain. Apakah bisa seperti itu? Kan milik orang lain, bukan milik Pak Abu. Jaminan kita keyakinan dengan percayaan Pak, kita benar-benar ngurus.
Gitu Pak. Kalau kita jaminkan di situ ini milik orang lain, mohon maaf. Apa kamu nanti nggak terjadi permasalahan lagi dengan orang lain? Yang ditempati toko itu atas nama 3 orang. Saya pernah dulu yang megang, jadi yang awal yang bantu beliau itu saya. Jadi tak tahan sertifikat itu. Saya ngomong apa adanya ini. Beliau tahu saya, Bu Tami. Jaminan tak pegangkan dia, kemudian tak ambil lagi. Pada saat itu, saya ngomong berbicara apa adanya. Tapi mohon maaf, Pak Abu beretikat baik, Pak. Selama ini beliau beretikat baik, benar saya kira. Beliau sudah dibayar hampir separuh dari 242, tinggal berapa? Belum sampai separuh. Loh, anggap belum sampai separuh, tapi beliau punya etikat baik di sini. Begitupun yang lainnya. Mohon maaf, bentar Mbak ya. Masalahnya belum, beliau masih tunggu waktu dan berusaha. Hargai dia. Kita sudah berupaya satu untuk pengajuan sertifikat sudah kita lakukan. Kita berusaha mencari uang, kita berusaha aset-asetnya beliau kita jual. Gak kok jatuh sepeda motor sampai mobil kan enggak. Makanya beliau berjanji 5 bulan. Nah, monggo kalau misalnya dalam jangka waktu 5 bulan apa yang dijanjikan sama beliau dan terjadi wancur prestasi seperti yang saya sampaikan tadi, monggo dilaporkan pidana atau kontrol dan silakan, tidak masalah. Tapi benar-benar sebelum 5 bulan selesai, kita akan panggil semua atau melalui Pak Armuji atau pihak kelurahan yang memediasi perkara ini. Begitu Pak Abu ya. Siap. Nggak, gini Pak, bener Pak. Iya. Loh, ikulah enak ngene sampean gak enak ngene warga saya Pak. Betul. 5 bulan ban prestasi silakan laporan. Lalu lebih baik saya laporkan kok, saya pakai pengacara, saya pakai polisi semua. Sekarang, ayo tak lisnano karo aku. Lah ngono carane, ngapain iki nawar nunggu 5 bulan? Iya Pak. Ayo, kalau memang seperti itu, sekarang aja saya bikin laporan. Anak-anak pengacara-pengacara yang tak turu backingnya, anak-anak semua tak suruh jadi pengacaranya semua orang-orang ini. Gitu. Tak laporan polisi. Gak bisa. Yeah. Kalau 5 bulan, kalau barang prestasi silakan. Daripada nunggu 5 bulan, ya sekarang aja kita mainkan seperti itu. Kalau kita jaminkan milik orang lain, Ibu kan minta jaminan tadi, kan harus ada di sini jaminannya. Sedangkan jaminan tersebut adalah milik orang lain, bukan atas nama Pak Abu. Kemampuan kita hanya, mohon maaf, kepercayaan dan benar-benar kita berupaya untuk menyelesaikan. Dengan kedatangan kita di sini kan kita berupaya untuk menyelesaikan semuanya. Mohon kebijaksanaan dari Pak Armuji. Gini Pak, ya toh. Jadi terus 5 bulan ini Pak Abu itu mau jual apa rencananya? Pak Abu satu mau jual aset yang di Jombang. Berarti atas nama Pak Abu sendiri? Mohon maaf, belum, masih atas nama orang lain, hanya IJB, ketentuan jual beli dan kuasa jual di situ. Tapi tetap kan ada kuasa jualnya Pak di situ. Bisa kita menjual. Terus selain kira-kira nilainya berapa yang kurang lebih 5 miliar. Oh. 25 miliar ngecil ya angel Pak. Gak gampang apalagi di Jombang. Kita kalaupun mereka dari awal minta 3 bulan, nggak apa-apa lah 5 bulan. Sepenting kepastian itu ada gitu. Kepastian itu ada, kayak Bapak bilang tadi kan, kalau terjadi uang prestasi laporkan lagi. Aduh, saya nggak sejauh itu saya berpikir Bapak. Mungkin karena Bapak pengacara dia terlalu ke hukum dia bikinnya. Kalau saya enggak sih. Saya bantu beliau pada saat itu. Kalau nggak bantu nggak mungkin dapat uang dari dia. Bantu tapi sertifikat sudah di saya Mohon diambil maaf, lagi. Masalah sertifikat dikembalikan itu hanya orang. Sertifikat atas nama siapa? Kok sampai juga terima uangnya di situ? Ya tapi kan sudah bayar, sudah gitu-gitu. Semuanya punya hak nurani, punya hak asasi katanya manusia. bagus, tapi kok terusnya gitu. Nah, gitu. Kita bermain bener aja di situ. Kok gini loh Pak? Ini, Pak. Bukan, saya bukan pengacara. Mana SK saya tidak ada. Mohon maaf, kita berbicara yang benar. Pak Abu kayak nggak berupaya, nggak seperti ini. Beliau lari dari masalah. Orang digerutuk gitu ya takut Bu. Nggak mungkin nggak takut. Sampai lari ke Purworejo katanya. Tapi gitu. bener Pak, bener kalau beliau nggak benar, kalau beliau nggak benar, beliau berangkat lari, berarti kalau beliau nggak benar, beliau nggak datang hari ini ke sini Bu. Apa? Wis ngene Mas, wis. Wis Mas sampean enggak usah malam-malam Mas. Wis dibagi di sini.
sampean gawe perjanjian waktu itu iki bahan prestasi ya. Sampean waktu nggih bahan prestasi wis gak sama melok sampean dah. Mana? Kilo perjanjian bahan prestasi bisa. Iya. Nyecel tapi gak ono juntrunge lho bahan prestasi sampean. Iya, sampean ini nggih perjanjian bahan prestasi gak sama melok sampean. Gak usah. Apa yang diperbaiki? Wis. Gak usah. Wis iki diwakili sing arep ae. Wis salah gak usah melok-melok sampe gak tersangkut masalah iki lah. Wis gak usah melok-melok sampean. Wis. Iya. Gimana Ibu Bapak? Iya Pak, ini kan saya dulu ngurusi tanah kan sudah pakai Pak Ruli ini, sudah minta bayaran, sudah saya bayar, sudah ke Polda sudah saya bayar, terus belum selesai sudah nggak ada junjungnya Pak, sudah. Kalau nggak selesai sampai nggak akan terima uang di situ. Iya tapi terima uang kan selanjutnya kan nggak ada berapa. Sanjanya jual aset, jual aset dikasihkan saya, tapi nggak dikasihkan saya Pak. Dikatakan buat haji saya ngasih enggak dibayar enggak sama Pak Abu pada waktu dibayar itu? tapi enggak selesai. Masalah selesai dan tidak kan ada masalah. Loh, nah ini sudah apa perlu saya lakukan di sini kan enggak perlu. Sertifikat sudah di saya, diambil lagi Pak. Sertifikatnya siapa? Ya enggak tahu cuma sampai dikasih uang sertifikatnya orang enggak dikasihkan. Sampai kalau dilaporkan bagaimana? Loh, tapi kan jaminan sampai pengacara. Jaminan apa? Itu punya orang. Sampai dikasih uang sebagai gantinya sertifikat diserahkan. Minta lagi Pak, ini tepat sertifikatnya. Itu sertifikat siapa Bu? Hasil upaya siapa? Sudah diteksi tanggung jawab sertifikat tapi nggak diambil lagi Pak. Sertifikat yang saya tahan punyanya Pak Abu. Video ada Pak. Ya ini yang di video itu Pak. Saya kan sudah ngomong. Direkam Pak. Ya itu ini Pak. Saya kan sudah ngomong di situ Ibu. Boleh Pak, gini Pak, mohon maaf. Saya di sini bisa sabar. Mohon maaf, jangan dulu. Saya teruskan maunya Ibu, belum selesai. Sudah, ini Bapak dulu. Berapa juta? Berapa puluh juta yang kita kasihkan ke sampean pada saat itu berapa juta? Oke, ya. Let's be gone to be gone. Yang lalu biar berlalu. Loh, ya makanya saya kan diungkap sebentar Pak. Saya kan diungkap sama Ibu. Ini sertifikat hasil upaya saya untuk nahan suratnya Pak Abu. Pada saat itu nggak dikasihkan uang sama Abu tak tahan. Bukan atas perintah sampean. Ini upaya saya. Di situ ya. Sebentar. Loh sebentar, sampean menuntut saya bisa kotor. Ini yang dirugikan. Sampean kasih uang enggak pada waktu itu? Saya tanya, sampean kasih uang enggak? Ini yang dirugikan ini sudah ditolongkan Pak Armuji ya. Ya. Itu next pada waktu itu. Pada saat itu sampai minta tolong sertifikat sebelum dikasih uang saya tahan. Lebih lama. Bahkan suratnya 3 kali 3 semua sertifikat. Itu. Ngomong percuma nang iso pengacara itu. Loh, sama nggak gitu loh. Saya berupaya benar sama sampean. Sampean pada saat itu belum berupaya sama sekali. Ini tak paham saya tak kasihkan apa Bapak. Kalau kamu ngasih uang gimana kan kasihkan? Saya kena. Ya. Jangan seperti itu. Lebih lama nolongnya, lebih banyak fee-nya. Loh. Ini yang menderita. Ya. Berapa juta dari Pak Abu bayar? Berapa juta dari Pak Abu bayar? 90 ada. Banyak ya di situ. Ada. Sertifikat saya yang minta atau kamu yang minta? Ya Pak, jenengan aja minta. Itu upaya saya mau upaya sampean. Loh, lah tapi sama nggak ngesana sertifikatnya saya. Terus sertifikat punya siapa? Ya punya Pak Abu kan sama Sampean mau dari Pak Abu dah? Nggak usah. Makanya Pak Abu, ini yang dirugikan ini kalau lama-lama menderita. Tapi yang lebih senang yang menolong Pak Abu lebih lama. Yang menolong Pak Abu sekarang sudah beretikat baik. Pak Abu sudah beretikat baik. Beliau mau memenuhi panggilan daripada Pak Armuji. Bahkan ini inisiatif daripada Pak Abu. Ya enggak, ini inisiatif dari Pak Abu ini. Belum saya buka lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, buka, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, buka aja, tidak apa-apa. Saya buka lagi ya. Buka, tidak apa-apa. Iya. Mau ginikan anak saya mau ngasih 10 juta. Ada buktinya gitu? Tapi ngajak. Ada buktinya? Saksinya siapa? Ya anak saya bilang. Loh, yang bilang saksinya siapa? Ya kata lagi. Pak, di sini sampai tak laporkan ya. Loh, benar sampai tak laporkan. Tidak ada saksi di situ. Tidak ada saksi di situ, tidak ada. Cuma. Tak buktikan. Stop. Mencemarkan nama baik saya sampai. Stop.
Sekarang saya tanya Pak Abu, ya, Pak Abu, ini direkam Pak Abu ya, semua direkam. Viral ini. Kalau Pak Abu sampai nanti membuat prestasi, sampai nanti Pak Abu buat prestasi, ya toh, sampean pasti akan masuk. Kita akan ikuti Pak Abu, ya toh, maksimal wis tak tawar 4 bulan Bu, wis maksimal 4 bulan wis ya, sudah maksimal 4 bulan tadi ini jangan keluar, maksimal 4 bulan ya, wis. Sampean, saya tanya kepada sampean punya jaminan apa sih kira-kira Pak Abu? Kira-kira punya jaminan apa? Tolong sampean jawab, jangan orang lain. Sampean punya jaminan apa? Baik, kasih mic. Kalau jaminan Pak ya, Roma itu masih namanya almarhum apa saya. Oh iya. Saya balik nama jujur aja saya. Itu. Kos-kosan namanya adik saya. Terus yang nama sampean yang mana? Atau istri sampean yang mana? Semua itu jujur aja Pak, jujur. Saya ini nggak mau ngomong. Semua itu masih namanya orang, belum saya beri nama, termasuk ruko saya itu. Di Jombang masih namanya saudara. Namanya saudara. Ya, itu Pak. Jadi belum ada yang namanya sampean dan istri sampean. Belum ada Pak. Itu. Kok bisa begitu? Ya, saya minta gitu ya. Saya kan sudah buat ikatan itu. Suatu saat saya jual, gitu ya. Saya sudah kompromi sama saudara. Iki tak tuku tapi kata nama si tak kami kata si. Itu ya coba. Suatu saat tadi saya beli mau tanda tangan juga ya. Gitu. Terus 4 bulan itu kira-kira ancang-ancang sampean uang dari mana kira-kira? Saya buat aset Pak. Insya Allah saya mampu. Aset yang mana? Di Medoan juga ada. Medoan? Ya. Berapa kapling itu? Kalau itu Pak jujur aja ya, itu punyanya saudara Pak. Tapi sudah dipuaskan sama saya. Itu. Nilainya berapa kira-kira? Nilainya kurang lebih ya Pak ya, jujur aja ya, 20M. 20M? Ya. Gede lah, lumayan kalau 20M. Jujur Pak ya, saya ini jujur Pak, sudah sepakatan, sudah berpesan harga, tinggal DP-nya aja. Nah, orang yang kemarin saya kontak masih sakit, jujur aja, boleh diberikan di sana. Itu Pak. Pengembang? Iya. Berarti kan pengembang. Kalau sampai 20M tanah itu kan berarti pengembang ya? Itu mau saya minta DP, setelah itu paling enggak 2M lah. Pengembangnya dari mana itu? Dari Gresik. Gresik? Iya. Terus selain itu mana lagi? Ya selama ini masih jarang itu. Saya sudah buat kesepakatan harga kalau saya sudah tangan. Enggak kesepakatan harga, berku bukti hitam di atas putihnya kan? Ada nggak hitam di atas putih kesepakatan? Saya berikan Pak. Ada. Siap. Sama yang rencana mau beli? Iya, siap. Utang odisik bon-bon 1 miliar itu loh. Masih saya jujur ya. Mau jujur ya. Lah ya bon-bon sih loh. Kalau dia maaf. Pertengahan bulan ini mau dikasih DP saya itu. Terus orangnya sakit operasi Pak. Kemarin sudah saya kontak masih di rumah sakit. Ya semoga secepatnya sudah pulang, saya mau satu orang ke sana itu. Makanya saya itu minta DP Pak, DP Pak. Saya ini punya, saya itu sudah jadi sama orang untuk menuntut orang ini. Iya. Itu. Jadi gini Pak Bu ya. Uang janji sama orang itu kalau nggak ditepati ya tahu sendiri konsekuensinya. Iya. Ya toh. Baik itu secara sanksi sosial, secara sanksi psikologi, sama itu juga gak enak. Artinya mempunyai beban yang luar biasa. Ya itu. Makanya orang itu kalau ngomong A ngomong B. Supaya apa? Supaya gampang dipercaya uang.
ini untuk perjalanan jangka panjang sampean. Nak sampean kok sering berprestasi, sering tidak pernah memenuhi janji sampean, usaha sampean kok yo abot. Iki sing nonton jutaan iki masalah Pak Abu, gak main-main. Yo, sing nonton iki jutaan Pak Abu. Gitu loh. Sanksi sosial sampean nanti berat. Karena nanti kalau sampean wah langsung wah ya kita viral kalau Pak Abu ternyata orang yang tanggung jawab ini. Sampean balik lagi apa mana? Karena sampean ini adalah seorang bisnismen jual beli tanah. Nah, ini supaya apa? Supaya nama sampean ini baik kembali, gitu loh Pak Bu ya. Pesan saya itu. Yang ditakutkan seorang pengusaha, yang ditakutkan seorang pejabat maupun yang lainnya adalah sekarang ini media sosial, Pak. Yang ditakutkan itu, yang lain nggak pedih. Tapi kalau media sosial itu bisa ke anak, bisa ke orang tua, bisa ke cucunya, bisa semua tahu, melihat semuanya karena viral. Dan ini yang ditakutkan, sanksi sosialnya seperti itu. Wong warga itu gampang kok permintaannya karena sudah store duit, sudah puluhan tahun, ada yang 5 tahun lebih, maka diminta kembali titik, balik nol. Timbangannya sampean duwe beban, sampean gak enak orang duwe diutang gak enak Pak, beban gak enak temen loh. Temen iki wong diutang duwe beban terus diuber-uber terus tonggo sampean yo ngrasani terus. Oh ternyata Pak Abu ngono tahu pasti menjadi pertanyaan seperti itu. Nagih terus juga. Nagih pastilah. Wong diutang. Nagih ya jawabane wong utang aku 5 juta, lah jenenge utang yo tak tagih karo 5 juta tagih karo. Lah njaluk tak kei siji maneh. Tapi lah utang tak tagih. Utangnya wajib bayar. Gitu aja. Ya. Tak tambahnya dikit Pak. Oke, monggo. Ojo. Jadi saya sayangkan memang sampai ada ketegangan-ketegangan yang di luar pemikiran kita. Sebetulnya pikiran saya nggak sejauh ini, tapi ya udahlah, udah yang terjadi, mudah-mudahan kita bisa cooling down. Gini Bapak, tadi ibu-ibu ini ngomong ke saya Bapak, ini karena kejadian-kejadian kemarin yang beberapa kali berulang, jadi ibu ini ngomong ke saya, termasuk Mbak Fitri tadi, saya menyampaikan aja, bagaimana kalau surat yang atas nama keluarganya Pak Abu itu aja dipegangkan sementara pokoknya kelurahan sebagai membuat mereka tenang biar enggak terlalu tegang gitu. Jadi surat karena katanya mereka saya nggak tahu Pak, katanya surat itu pakai keluarga cuma karena nama keluarga bisa dipegangkan ke Pak Lurah atau ke Pak Armauji sebagai pegangan bagi mereka. Ini cuma omongan saya aja, nyampaikan aja. Mudah-mudahan siapa tahu dengan ini lebih adem Bapak. Tadi udah agak naik tensi. Saya nggak punya investasi seperti ini. Ya, jadi gini Pak Bu. Saya laporkan. Surat yang kemarin, ya entah itu atas nama anak sampean atau keluarga sampean, sertifikat maksudnya untuk jaminan, untuk jaminan selama sampai 4 bulan berlangsung. Bisa kan seperti itu? Wes suratnya tak cekel ya gak apa-apa. Wes rumah aja. Lah rumah surat jaminan sertifikat rumah. Sertifikat rumah toh. Masih petok iki. Sing sertifikat, aku ngomong sertifikat aja petok, sertifikat Pak Abu. Yang ada rumahnya, wujud rumahnya itu ada gitu loh ya. Ya Pak Abu ya. Sertifikat rumah ya. Sertifikat rumah ya. Yang nilainya kira-kira seharga rumah itu. Wis enak, wis padha enake ngono lho. Ya. Izin nanti dititipkan pada siapa? Tanggung jawab awake dhewe. Wis beres tak ngene awake dhewe. Gak ngarep tak gandekno. Mohon izin Pak, saya tadi kan mohon maaf, pencemaran nama baik pasti tak somasi di mulai besok Pak. Iya, nanti urusan saya sendiri soalnya. Tidak ada saksi sama sekali yang menjelang itu Pak. Terima kasih Pak. Negara sanksi apa ngomong Pak? Oh iya. Udah.
Sampai saya kepingin ngomong pribadi nduk kene, kok di luar sampai aku nang jopo. Di luar aja. Sakangan sampean. Di luar aja. Jangan urusan ini dicampur viral iki jare. Nek kon kepengin rame nduk kene tak gawe rame. Antara Wakil Wali Kota Surabaya dan Bapak Abu Amar selaku pengapling dengan para nasabah dengan mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Pihak Bapak Abu Amar mau mengembalikan uang para nasabah dalam kurun waktu 4 bulan dengan menjual aset tanah dan atau bangunan yang dimilikinya. 2. Pihak Bapak Abu Amar menyerahkan surat tanah atau bangunan miliknya untuk diserahkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Surabaya sebagai jaminan untuk pengembalian uang para nasabah. Pihak Bapak Abu Amar memohon kepada para nasabah agar selama kurun waktu 4 bulan tersebut tidak mendatangi rumah kediaman guna menjaga keamanan dan ketertiban rumah Bapak Abu Amar. 4. Setelah poin 1 terpenuhi, maka pihak Bapak Abu Amar telah mendapatkan hasil penjualan aset, maka akan diadakan pertemuan lanjutan untuk pembayaran uang nasabah tersebut yang akan diundang oleh Bapak Wakil Wali Kota Surabaya. 5. Apabila kurun waktu 4 bulan pihak Bapak Abu Amar tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang para nasabah, maka akan lanjut proses hukum dan pihak kepolisian akan serius dalam penanganan masalah tersebut dengan tidak menghilangkan kewajiban Bapak Abu Amar kepada nasabah. Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak yang daftar nasabah terdaftar nama 1 sampai 10. Terus tanda tangan di sini ada Bapak Abu Amar, Lurah Medokan, pendamping, dan Martin selaku pendamping. Ya, wis dian lagi. Sampai nuna wis. Akan awal. Bismillah ya. Awal supaya cepat selesai lah. Cepat selesai. Bismillah awal wis. Wis bareng ini dibutuh kopi. Sing asli di channel Pak Lurah ya.